Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العظيم amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah kita bersyukur, hanya karena rahmat dan karunia serta nikmat Allah belakalah kita masih dapat menikmati, merasakan hidup dan kehidupan pada hari ini. Kita telah pula diberi nikmat untuk dapat mendirikan sholat subuh. Ibu bapak sahabat-sahabat majelis cinta, kita kembali mengaji pada hari ini. Hari Selasa bertepatan dengan tanggal 28 Januari 2025 atau bertepatan pula dengan 246 Hijriah. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu bapak sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, sebagaimana kami sampaikan kemarin, hari ini kita akan mengaji dengan guru kita, Ustadz Abey Gifran. Beliau adalah Ustadz Abey Gifran dan akan menyampaikan kajian yang penting buat kita dan mengandung banyak hikmah dengan judul Surat Cinta dari Allah. Masya Allah, apa itu nanti? Lengkap isi surat cinta dari Allah itu kita akan simak dengan bersama-sama dengan seksama tentunya. Karena itu marilah pertama-tama langsung kita sapa dulu beliau, guru kita Ustadz Abey Gifran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Masya Allah. Masya Allah, Ustadz. Luar biasa sekali Ustadz Abey Gifran. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Masya Allah sudah berkenan memberikan waktu kepada kami jamaah majelis cinta. Masya Allah. Di tengah kesibukan Ustadz, schedule yang luar biasa padatnya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz sudah sekali lagi jazakallah. Semoga Ustadz nanti dalam keadaan sehat, Allah sehatkan dan Allah tentu saja mudahkan semua aktivitas dakwah Ustadz dan semua hal yang Ustadz kerjakan atau semua bisnis Ustadz juga barangkali. Masya Allah. Kami persilakan Ustadz, apabila Ustadz sudah berkenan untuk memulai, maka kami persilakan dengan segala hormat Ustadz untuk memulai kajian ini. Mangga Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahrul rajab miftahan likulli asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa karim wa adim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, Dilatil Mukarram yang sama kita hormati, mengatur acara yang alhamdulillah telah membuka majelis cinta pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan
kita semua ada dalam keberkahan, ada dalam ridha Allah, dan membukanya mata kita pagi ini tidak terkecuali melainkan semua atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa orang yang mana paginya dia berusaha untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingatnya sepanjang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita awali majelis cinta ini dengan pembacaan salawat kepada Nabi, agar mudah-mudahan apapun yang kita lakukan pagi ini senantiasa ada dalam kemudahan, ada dalam ridha Allah, dan semoga sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Para pemirsa dimanapun berada, tentunya pagi ini saya berada di kota Samarinda dalam pelaksanaan safari dakwah. Mudah-mudahan ini menjadi jalan keberkahan, senantiasa kita menjadi bagian yang mana setiap apapun yang kita lakukan adalah bagian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena di kota Samarinda hari ini sudah jam 6:30 pagi. Masya Allah. Beda dengan Jakarta, baru setengah 6 atau jam 6:40. Nah, kalau di sini sudah jam 6:40. Kalau di Jakarta baru jam 5:40. 5:40. Iya. Tapi beda Masya waktu Allah. tidak membedakan rasa cinta kita, sehingga kita terus disatukan dengan majelis cinta. Masya Baik Allah. pemirsa semua, tema hari ini begitu menarik dan pasti akan banyak pertanyaan dari para sahabat. Apa sih pesan cinta yang Allah berikan kepada kita? Bahwasanya tepat pada hari ini adalah tepat dengan peringatan yang tidak bisa kita lupakan, dan peringatan hari ini menjadi peringatan sejarah yang tentunya dengan peringatan Isra Mi'raj ini kita harus membuka tabir. Kita harus memahami bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW merupakan itu semua adalah pesan cinta yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Untuk siapa? Untuk umat-umat Nabi Muhammad. Jadi bahwasanya pesan Isra Mi'raj ini adalah tanda cinta Allah kepada Nabi Muhammad dan tanda cinta Allah kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa dikatakan bahwa Isra Mi'raj ini adalah pesan cinta Allah kepada umat Nabi Muhammad? Karena Allah sangat tahu betul bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah maksum. Sepakat kita sama-sama tahu kalau Nabi Muhammad itu adalah ahli surga. Sepakat kita semua tahu kalau Nabi Muhammad itu adalah manusia yang tidak punya dosa, terjaga dari segala maksiat. Maka pantas kalau pesan dari Isra Mi'raj itu hakikatnya pesan cinta untuk umat Nabi Muhammad. Sehingganya Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada Nabi Muhammad itu ahli surga. Tapi saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, oleh karenanya Allah nggak mau Nabi Muhammad sendiri ada di dalam surga. Tapi Allah pengen Nabi Muhammad dengan para umat-umatnya berada di dalam surga. Sehingganya panggilan Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa, lalu diangkat ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, tidak ada lain melainkan ini adalah pesan cinta yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad. Bahwasanya pesan cinta ini tidak untuk Nabi Muhammad, untungnya tidak untuk Allah, tapi ternyata untungnya untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad.
Sehingganya apa yang Nabi Muhammad bawa, ternyata para pemirsa semua, yang Nabi Muhammad bawa itu adalah tanda cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Apa tanda cintanya? Salat. Seolah-olah dengan perintah salat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, memberikan kabar, memberikan pesan cinta kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Apa pesannya? Memberikan pesan bahwasanya kalau Allah nggak mau Nabi Muhammad masuk ke dalam surga sendirian, tapi Allah pengen umat Nabi Muhammad pun masuk surga. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan atas apa yang menjadi perintah Allah, yaitu mendirikan, melaksanakan, menegakkan daripada perintah Allah yang namanya sholat 5 waktu. Dan ini yang dimaksud pesan cinta dari Allah. Sehingganya kalau kita fahami, ternyata perintah sholat yang Allah berikan kepada kita adalah jalan untuk kita berjumpa dengan Allah. Ternyata perintah sholat yang Allah berikan kepada kita itu adalah jalan untuk kita bersama dengan Nabi Muhammad nanti di dalam surga. Nah, andai kita memahami bahwa ternyata pesan itu adalah pesan jalan untuk kita bertemu dengan Allah, bertemu dengan Nabi Muhammad, tentu pesan cinta ini tidak akan pernah kita sia-siakan. Sehingganya pesan ini menjadi pesan yang tentunya kita tidak akan pernah tinggalkan. Kenapa? Karena ternyata dengan jalan sholat, dengan pesan cinta yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu bukan sebuah hal yang memberatkan harusnya bagi umat Islam. Bukan sebuah hal yang menjadikan sesuatu yang menyulitkan bagi umat Islam. Tentunya ketika dia faham tentang makna cinta, tentang jalan cinta, tentang pesan cinta yang Allah berikan kepadanya. Salat merupakan jalan pertemuan antara Allah dengan hambanya. Salat merupakan jalan pertemuan antara Nabi dengan umatnya. Tentu salat ini menjadi jalan yang akan kita lakukan untuk sebagai hal yang mana mempertemukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sehingganya kita tidak akan pernah yang namanya melalaikan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung daripada menghembuskan nafas beliau, tidak ada lain kalimat yang beliau ucapkan, kalimat yang keluar dari lisan yang maha mulia, dari lisan yang begitu luar biasa. Tidak ada lain adalah pesan yang begitu mendalam bagi umat Islam. Pesan yang begitu mendalam bagi kita semua. Pesan yang harusnya menjadi renungan bagi kita semua. Apa pesannya? As-sholah, as-sholah, as-sholah. Bagaimana Nabi mengulang menjadi 3 kali dengan ucapan yang sama. As-sholah, as-sholah, as-sholah. Sesungguhnya ini adalah litauhid, sebagai penguat pesan Nabi kepada kita. Apa maknanya? Maknanya adalah Nabi mengingatkan kepada kita, kalau kita pengen ketemu dengan Nabi Muhammad, kalau kita pengen bersama dengan Nabi Muhammad, kalau kita pengen bersama nanti di dalam surga dengan Nabi Muhammad, maka kata Nabi, jangan pernah kita menjadi umat Nabi Muhammad yang meninggalkan sholat. Inilah pesan cinta yang tentunya ini jalan, ini tiket, ini adalah satu password untuk kita bersama dengan Nabi Muhammad di dalam surga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka tentu ini menjadi satu hal yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam sabda Nabi Muhammad sebagaimana dikatakan, as-salatu amaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamadin.
Salat adalah tiang agama. Barang siapa dia menegakkan daripada salat, dia sedang menegakkan agamanya. Barang siapa yang dia meninggalkan salat, pada hakikatnya dia sedang meruntuhkan agamanya. Inilah identitas umat Islam yang mana ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain, cirinya adalah ketika dia melakukan sholat. Sebagaimana hadis Nabi yang lain, aqrabul ibad ilallah bis salat. Sesungguhnya sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya manakala dia sedang menjaga sholatnya. Tapi sejauh-jauhnya hamba dengan Tuhannya manakala dia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tanyakan kepada kita, para pemirsa, sudahkah kita dekat kepada Allah melalui sholat kita? Ataukah kita menjadi pribadi yang jauh dari Allah dengan kita tidak menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Nabi Muhammad begitu amat sangat memberikan informasi kepada kita bahwasanya awwalu ma yuhasiba bihil abdu yaumal qiyamah as-salat, bahwasanya kelak nanti satu amalan yang akan dimintai pertanggungjawaban pertama kali di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Idza salat salat kullu wa idza fasadat fasadat kullu. Kalaulah di antara kita semua lalu kita mampu menjaga salat kita, dan salat itu menjadi hal yang sangat baik dalam sendi-sendi kehidupan kita, maka ukuran daripada salat yang baik itu akan menjadi ukuran amal-amal yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di antara kita ada yang mereka lalai sholatnya, meninggalkan sholatnya, meruntuhkan sholatnya, tidak pernah sholat dalam hidupnya, pertanda bahwa amal-amal yang lain pun tidak dikategorikan baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pentingnya sholat. Begitulah hakikatnya sholat. Sehingga kalau ada umat Nabi Muhammad, hamba Allah yang meninggalkan sholat, maka amat sangat merugi. Apa kerugiannya? Akan tertunda daripada amal-amal soleh yang lain yang dia lakukan. Karena kata Nabi, satu amalan yang paling utama yang nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Dan ini menjadi seutama-utamanya amal, menjadi wadah daripada ibadah yang kita lakukan semuanya, menjadi amal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Para pemirsa dimanapun berada, ada salah satu sahabat Nabi yang mana ketika dalam waktu sholat subuhnya dia tidak pernah tinggalkan. Nah, saya tanya para sahabat, sholat yang paling berat sholat apakah? Mungkin kita katakan sholat paling berat itu subuh. Tapi ada orang yang mereka mengatakan bahwa sholat yang paling berat itu adalah isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Ini orang yang betul-betul jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sahabat Nabi menjadi renungan buat kita. Seorang sahabat yang dia tidak pernah tinggalkan daripada sholat berjamaah. Satu ketika Nabi Muhammad SAW melihat bahwa posisi sahabat itu selalu ada di pojokan Masjid Nabawi. Satu ketika ternyata sahabat yang sering Nabi perhatikan itu tidak ada di dalam masjid. Dan tidak ada di safnya yang paling ujung daripada sisi salah satu Masjid Nabawi. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat, sahabat, di mana sahabat kita yang satu ini? Apa kalian mendengar informasi tentang keberadaan sahabat kita ini? Oh, tidak ada Nabi, tidak ada informasi karena rumahnya jauh. Lalu Nabi lakukan sholat subuh berjamaah. Maka selesai daripada sholat subuh berjamaah, Nabi bersama para sahabat mengajak untuk menemui
sahabat yang rumahnya paling jauh. Sehingganya Nabi bersama-sama berjalan menuju rumah sahabat tersebut. Saat Nabi sampai kepada rumah sahabat tadi, lalu Nabi mengucapkan salam. Kemudian ketika Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum, ya ashabi Rasul. Waalaikumsalam, wahai sahabat Nabi. Keucapan kedua Nabi mengucapkan Assalamualaikum, ya sahabat Rasul. Nabi mengucapkan salam, wahai sahabat Nabi. Dengan ucapan salam ketiga, Assalamualaikum, ya ashabar Rasul. Baru dijawab. Ternyata yang menjawab adalah istri daripada sahabat Nabi. Dikatakan oleh istri sahabat Nabi dengan muka yang sedang dalam sedih. Disampaikan kepada Nabi, wahai Nabi, sahabatmu yang kau tunggu-tunggu, di mana begitu istiqomah dalam menjalankan sholat subuhnya, ternyata tadi malam sudah menghembuskan nafasnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Nabi berkata kepada istri daripada sahabat itu, wahai sahabatku, adakah tanda-tanda atau hal yang kau lihat keanehan saat ketiga sahabatku meninggal dunia? Betul Nabi, ada 3 kata yang diucapkan oleh sahabatmu. Yang pertama, sebelum ia meninggal dunia, dia berkata, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak dengan yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Istrinya tidak mengerti apa yang disampaikan oleh suaminya. Dan para sahabat pun tidak paham apa yang dimaknai dari perbicaraan atau perkataan seorang sahabat itu. Lalu salah satu sahabat bertanya kepada Nabi, apa makna itu semua, wahai Rasul? Lalu Nabi menjelaskan, wahai sahabat, apa yang disampaikan oleh sahabat kita, sesungguhnya ini adalah bentuk dari bagaimana Allah memberikan pahala kebaikan yang begitu dahsyat kepada sahabat kita, yang mana sahabat kita ini betul-betul adalah ahli surga. Bayangkan kalau Nabi yang sudah menyebut ahli surga, tentu sahabat ini adalah ahli surga. Apa pesan itu? Yang pertama kata Nabi, ucapan dari sahabat kita, kenapa tidak lebih jauh saat ketika sahabat ini dalam keadaan sakaratul mautnya, diperlihatkan oleh Allah begitu luar biasa pahala besar yang Allah sudah sediakan untuk sahabat yang ketika dia berjalan dari jarak yang jauh, tapi dia tetap melaksanakan daripada sholat berjamaah. Allah perlihatkan begitu kemuliaan-kemuliaan mereka yang sholat berjamaah. Allah perlihatkan begitu besar tanda-tanda pahala orang yang berjamaah. Maka sahabat itu berkata, kenapa tidak lebih jauh ya Allah perjalanan rumahku dengan masjid, sehingganya aku akan lebih berjuang lagi untuk sholat berjamaah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, kenapa tidak lebih yang baru? Jadi, amalan sahabat ini, dia selalu memakai pakaian yang pertama, jubah pertama itu adalah jubah yang baru. Dan dia tambah kedua untuk melapisi jubahnya dengan jubah yang sudah agak lama atau agak lusuh. Sehingga sahabat ini selalu memakai 2 jubah. Ketika dia dalam perjalanan, selalu dia menemukan ada orang yang dalam kedinginan. Lalu ketika ia akan melakukan ibadah sholat, jubah pertama itu dia buka, dia lepas. Dan jubah pertama yang lusuh tadi, yang tidak baru tadi, dia berikan kepada orang yang kedinginan. Dia pakaikan, dia selimutkan. Ternyata ketika dia meninggal dunia, Allah tampakkan kebaikan pahalanya
yang dia lakukan setiap dia melakukan kebaikan itu kepada orang yang sedang kedinginan dengan jubah yang lusuh, dengan jubah yang tidak baru. Lalu dia berkata, kenapa dulu saat saya hidup tidak saya berikan jubah yang baru? Tentu pahalanya lebih besar dari apa yang Allah perlihatkan kepada orang tersebut. Subhanallah. Yang ketiga, dari kata-kata yang keluar dari lisan orang soleh itu, kenapa tidak semuanya? Ternyata kebiasaan sahabat Nabi ini, kalaulah makan, ia selalu membagi sebagian daripada makanannya kepada orang lain. Lalu ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan pahala yang ketika ia berikan dari sebahagian nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan memberikan sepotong roti kepada orang lain. Lalu Allah singkapkan begitu luar biasa pahala yang diberikan dari sepotong roti tersebut. Lalu ia berkata, ya Rob, betapa menyesalnya saya. Kenapa waktu saat saya hidup di dunia tidak saya berikan semua roti kepada orang tersebut. Subhanallah. Maka dia berkata, kenapa tidak saya berikan semuanya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka betapa demikian pahala besar dari setiap kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingganya mari sama-sama kita bermuhasabah, kita sama-sama bertafakur, kita sama-sama terus nantiasa menjadikan setiap kebaikan itu bernilai dan berharga. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu dari kebaikan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kebaikan itu dahsyat di hadapan Allah. Jangan pernah membuat atau kita menafikan kebaikan. Dari kebaikan yang sederhana, kebaikan yang mungkin kita tidak pernah nilai itu kebaikan, ternyata kebaikan-kebaikan itu yang malah memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah, innamal hasanat yudhibuhu sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan daripada keburukan. Oleh karenanya bacaan, sholawat, zikir yang kita baca di pagi ini tentunya bisa bernilai sesuatu hal yang besar di hadapan Allah. Jangankan hal yang kita tidak bisa ketahui. Boleh jadi ternyata zikir, sholawat, doa yang kita lakukan sesederhana itu di pagi ini mampu menghapuskan segala musibah, segala ujian, segala apapun yang ada dalam kehidupan kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mari kita awali dengan tasbih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azimi wa bihamdihi. Para pemirsa semua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di pagi ini semoga menjadi motivasi, menjadi pembuka, dan menjadikan jalan untuk kita bisa mengambil hikmah bahwasanya sholat yang Allah perintahkan kepada kita nyatanya bukan buat Allah, nyatanya bukan buat Nabi Muhammad. Ternyata sholat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah jalan, di mana ini jalan sebagai jalan untuk kita bertemu dengan Allah, sebagai jalan untuk kita bersama dengan Nabi Muhammad. Kalau kita pahami ini menjadi sebagai pesan cintanya Allah, tentu kita tidak akan menganggap ini semua beban, dan tentu kita akan menjadikan ini sebuah adalah jalan untuk kita untuk bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
sebagaimana dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mudah-mudahan perjalanan Nabi yang dijalankan oleh Allah sebagai tanda cinta kepada Nabi Muhammad dan tanda cinta kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat lain. Allah tidak memberikan pesan cinta ini kepada siapapun, tapi diberikan hanya kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena inilah tanda cinta Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan tanda cinta ini kita sama-sama jaga sehingga kita mampu menjalaninya karena Allah, sebagaimana kita sering sampaikan, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sudah mengabdikan diri kita, janji kita kepada Allah, sebagaimana kita katakan, sesungguhnya solat kita, taat kita, hidup kita, mati kita, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pesan singkat ini memberikan makna dalam kehidupan kita, sehingganya seseorang itu akan baik ketika dia mampu menjaga solatnya. Siapa yang menjaga solatnya, Allah akan menjaga hidupnya. Siapa yang menjaga solatnya, Allah akan menjaga rezekinya. Siapa yang menjaga solatnya, maka ia akan bersama dengan Rasulullah SAW di dalam surga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup dengan doa, mungkin ada yang mau bertanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Jazakallah khairan katsir. Barak sangat luar biasa Ustadz itu, insya Allah mudah-mudahan akan jelas sangat bermanfaat bagi kami semua jamaah, ibu bapak sahabat majelis cinta yang benar-benar mendapatkan ridho Allah dalam beribadah ini, terutama setelah muhasabah tadi. Surat cinta itu ternyata adalah cinta, pesan cinta dari Allah, pesan sholat, Masya Allah, yang menjadi bukti cinta Allah kepada umat baginda Rasulullah. Masya Allah, kita diselamatkan oleh pesan itu. Mungkin pertanyaan dari ibu bapak, kalau ada yang mau langsung bertanya, silakan angkat tangan atau raise hand. Kalau tidak, mungkin melalui teks akan saya bacakan pertanyaan. Nah, mohon izin Pak Ustadz, saya bacakan boleh Pak Ustadz ya? Boleh, Ini ada silakan. Dari siapa ini ya? Ibu Amira. Assalamualaikum Ustadz. Seseorang yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri dari maksiat, begitu cintanya dan ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang itu tidak lagi berdoa atau meminta karena takut begitu doa ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan kecewa, marah, akhirnya kufur nikmat. Apakah sikap seperti itu diperbolehkan Pak Ustadz? Mudah-mudahan cukup bisa jelas Pak Ustadz pertanyaannya. Mohon izin Pak Ustadz berkenan untuk memberi jawaban. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, bahwasanya di antara kita ini adalah hamba Allah yang tentunya butuh Rahman dan Rahimnya Allah. Sehingganya wala tai'asu min rauhillah. Jangan pernah di antara kita punya rasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saat dimana ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, sebagaimana dalam Al-Quran ahasibanas. Jangan kita mengira bahwa orang yang beriman itu tidak diuji. Semuanya diuji. Justru dengan hadirnya ujian itu akan menjadikan kita orang yang tentunya mampu menghadirkan rasa keikhlasan, rasa kerelaan, rasa redho dengan apapun yang Allah hadirkan kepada kita. Sehingganya kita ini diperintahkan oleh Allah untuk berikhtiar dan berdoa. Dan itu adalah merupakan kewajiban dari setiap hamba Allah. Lalu tidak boleh kita semua itu
tidak berdoa, harus berdoa. Berdoa selamat, berdoa berkah, berdoa selamat dunia, selamat akhirat. Karena adalah apa? Kita dituntut untuk senantiasa bagaimana caranya menyampaikan segala sesuatu itu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalaupun kita sering taat, kita ini menjaga maksiat, tapi tetap kita tuh butuh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Andai ketika apapun yang kita inginkan lalu tidak sesuai dengan menjadi harapan, bukan berarti Allah tidak menjawab. Justru Allah menjawab dengan cara apa? Dengan cara Allah tidak mengabulkan doa kita. Loh, kok bisa Allah menjawab tidak mengabulkan doa kita? Itu adalah kasih sayang Allah. Kenapa? Karena belum tentu apa yang kita minta itu baik buat kita. Siapa tahu yang kita minta itu ternyata malah menjauhkan kita kepada Allah. Misalkan kita dijadikan pengen jadi orang yang kaya banget. Tapi ternyata Allah tidak jawab doa kita. Kita tidak menjadi orang yang kaya banget. Kenapa? Allah takut kalau kita menjadi orang yang kaya banget, nanti kita malah lupa sama Allah. Tuh, jadi berhusnuzonlah dengan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Siapa tahu dengan kita menjadi orang yang ketika Allah tidak kabulkan doa kita, ternyata di balik itu semua Allah pengen kita lebih dekat kepada Allah daripada dengan doa yang dikabulkan oleh Allah, kita malah jauh dari Allah. Mudah-mudahan ini menjadikan jalan agar kita mampu berhusnudzon, mampu terus punya sangkaan baik, dan mampu terus nantiasa menjaga diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Demikian pengatur acara dan yang bertanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari husnuzon kita, sangkaan baik kita kepada Allah. Amin. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Jazakallah khairan katsira. Masya Allah, semoga barokah dan bermanfaat. Tentu saja tidak hanya Baik. bagi Ibu Amira tadi bertanya, tapi bagi kami semua Pak Ustadz. Iya, betul, betul, betul. Masya Allah, Memang, bagi kami, terutama saya pribadi Pak Ustadz. Masya iya, memang Allah. begitu. Kadang kita banyak ngeluh. Iya. Banyak ngeluh minta, Kita tapi banyak nggak bisa ngeluh, dengar. kita kadang-kadang nggak terima, itu memang manusia Iya, tempatnya. Tapi ternyata kalau iya, kita pikirin, oh bener juga ya. iya. Kadang-kadang nggak Masya Allah. semua doa yang kita pinta itu harus dikabulkan. Ternyata ada sisi yang kenapa Allah nggak kabulkan? Allah pengen kita lebih dekat sama Allah. Mohon Allah izin, itu ini mungkin tadi barusan pencemburu. ada sedikit problem signal Pak Ustadz. Ya, Agak, mohon izin kalau kurang dapat kami ikuti penjelasan karena audio Ustadz sempat ya. Silakan Pak siap. Ustadz. Sekarang sudah kembali normal audionya. Siap. Silakan, Jadi, Pak Ustadz. Mohon dilanjut. apa yang menjadi sangkaan kita itu kita husnudzonkan ke Allah. Sehingganya nggak semua doa itu pada akhirnya diterima. Pasti ada doa yang menurut kita kok saya nggak sesuai dengan apa yang menjadi doa saya. Inilah yang dibutuhkan husnudzon. Kenapa kita butuh husnudzon? Karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Allah tahu yang menjadi ukuran buat kita. Allah tahu yang menjadikan hal yang sempurna buat kita. Manakala Allah tidak menjawab doa kita, bukan berarti tidak menjawab, tapi Allah tahu kalau misalkan kita menjadi orang yang tentunya semuanya sesuai dengan apa yang jadi harapan kita, Allah nggak pengen kita jauh dari Allah. Khawatirnya dunia yang berlimpah malah menjauhkan kita kepada Allah. Kesibukan yang tanpa batas malah menjauhkan kita kepada Allah. Allah nggak pengen kita menjadi orang yang terperdaya dengan keadaan-keadaan itu. Sehingganya mudah-mudahan dengan apa
yang Allah takarkan kepada kita, Allah pantaskan kepada kita, itu pun tidak menjauhkan kita kepada Allah. Gitu. Jadi moga-moga kita menjadi orang yang terus husnudzon. Biar nggak nyesel, biar nggak oh saya diuji terus ya. Padahal nggak diuji. Tapi ketika kita berpikir, oh ujian ini datang untuk kita dekat dengan Allah. Nah tergantung dari afirmasi yang kita buat. Kalau Hmm. ujian itu datang, lalu kita berpikir, ya Allah, kok saya diuji? Apa saya diazab ya? Berarti Allah nggak sayang, salah afirmasinya. Tapi afirmasikan dalam diri kita, ya Allah, mudah-mudahan datangnya ujian ini sebagai tanda bahwa Engkau ingin saya dekat kepadamu. Maka insya Allah ujian itu pun akan jadi pahala besar buat kita semua. Demikian, host. Masya Allah, tabarakallah. Tabarakallah, Masya Allah. Ada lagi ibu bapak sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah. Pak Ustadz, kalau dari saya boleh satu aja Pak Ustadz, karena penasaran Boleh, sekali. boleh sekali, boleh. Ini Iwan Tea ini bertanya nih Pak Ustadz. Apalagi Pak Ustadz sedang berada di Samarinda ini kan, sudah mulai kelihatan terang nih. Saya ingat tuh di depan, mungkin dekat Ustadz ada sungai besar di Samarinda ya Pak Ustadz ya. Oh ya, Masya ada Allah, Sungai Mahakam namanya. Sungai Mahakam, Masya Allah, yang airnya luar biasa. Sungai yang lebar, besar, Masya Allah. Pak Ustadz, ini kan kebetulan dalam hari atau kita memperingati Isra Mi'raj yang sangat mulia, perjalanan yang agung, perjalanan yang suci. Ternyata tadi Ustadz sudah menyampaikan pesan cinta pada Isra Mi'raj itu dari Allah adalah berupa solat yang sungguh indah. Tidak pertama akan menyelamatkan kita hamba-hamba umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga itu adalah sesuatu yang menurut saya pribadi sangat indah. Secara khusus Nabi diperjalankan. Sekarang gini Pak Ustadz, saya ini kalau bisa ditanya oleh seseorang yang kebetulan mungkin kurang beriman atau tidak beriman ke saya, Iwan coba jelaskan bagaimana bisa ada perintah yang Nabi Muhammad terima ketika dinaikkan ke atas itu tidak masuk dalam mungkin akal gitu mereka. Padahal kita beriman kan gitu Pak Ustadz. Beriman sepenuhnya, Masya Allah. Kita tidak meragukan itu sama sekali. Nah, kira-kira jawaban yang singkat, yang padat, yang bisa efektif menjawab itu bagaimana Pak Ustadz ya? Bagaimana bisa, pertanyaan bagaimana bisa menjelaskan perintah itu diberikan di sana dalam perjalanan ke atas itu? Kan mungkin kalau orang hanya pakai akal saja kan untuk menjelaskan itu, apalagi terjadi 14 abad yang lalu, mungkin agak sulit Pak Ustadz. Fakta sampai hari ini banyak orang yang meragukan itu, sebagian orang, terutama yang bukan muslim atau bukan beriman. Mohon izin Pak Ustadz. Baik, terima kasih banyak. Inilah, jadi bahwasanya perjalanan ini adalah perjalanan yang maha dahsyat. Ayat yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an diawali Al-Isra. dengan kalimat sabbaha. Subhanalladzi, maha suci Allah. Artinya adalah apa? Bahwa ini tanda-tanda daripada min ayatillah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau bukan atas izin dan ridho Allah, tidak akan pernah perjalanan itu bisa ditempuh secara logis oleh akal manusia. Karena perjalanan ini hanya singkat. Dari Isya sampai subuh, tak ada satupun orang yang bisa berjalan kecuali semua atas izin Allah. Maka kalau kita logikakan tidak akan masuk akal. Tapi kalau Allah sudah kehendaki, semua akan bisa dan tidak ada yang tidak mungkin. Contoh, ada semut, dia jalan, kalau tidak atas izin Allah, nggak mungkin dia sampai dalam waktu 2 jam dari Jakarta ke Samarinda. Tapi karena semut ini diperjalankan, nempel di baju saya, maka semut ini ikut sama saya dari Jakarta ke Samarinda. Kata semut di Samarinda, lu siapa? Saya semut di Jakarta. Kenapa ikut? Numpang tadi sama Ustadz. Wah, berarti kalau secara logika nggak bisa dia lewat
jalan sendirian. Oh, ada yang ngejalanin. Siapa? Ngikut sama saya. Nah, itulah Nabi Muhammad Masya Allah, Masya Allah. jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Enggak sendiri, tapi dijalankan oleh Allah. Sehingga inilah yang menjadikan cepat perjalanannya. Begitu. Moga-moga Masya Allah, keimanan Masya Allah, kita kuat. Masya Allah. Mudah-mudahan inilah yang begitu luar biasa. Kita kudu bangga sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa bangga? Karena hanya Nabi Muhammad yang diizinkan jumpa dengan Allah. Semua Masya nabi Allah. sebelum Nabi Muhammad, adakah? Boleh dicek dari semua kitab, dari semua keilmuan yang kita tahu. Ada nabi yang pernah jumpa dengan Allah? Tentu tidak ada keterangan manapun yang bisa berjumpa dengan Allah kecuali Nabi Muhammad. Maka Masya seberuntungnya Allah. kita jadi umat Nabi Muhammad, hamba Allah yang langsung dikasih reward, dikasih jalan, dikasih tiket. Kalau pengen masuk surga, jalanin sholat sebagaimana Nabi Muhammad mengambil tiket itu bertemu dengan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih, host. Masya Allah, Masya Allah. Tabarakallah, Ustadz, Masya Allah. Jelas sekali bagi sekarang, Pak Ustadz, bahwa tiket untuk surga hanya satu, sholat. Karena itu eh, didapat secara langsung dari Allah berupa pesan cinta tadi yang disampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah pada peristiwa Mi'raj yang luar biasa agung itu. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmu, nasihat-nasihat, dan pengetahuan yang telah Ustadz berikan kepada kami. Masya Allah. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak Ustadz. Mohon izin terakhir barangkali Pak Ustadz ya. Mohon izin Pak Ustadz. Dari Bapak Agus Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ustadz, ketika kita dihadapkan pada pilihan antara membeli obat yang sangat penting atau membeli sembako yang sangat dibutuhkan untuk keluarga, mana yang harus pertama yang saya pilih? Bagaimana hukumnya berobat? Bolehkah saya berhenti berobat dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih Ustadz. Baik, baik, Masya Allah. Di sini ada konsep ikhtiar namanya. Ada konsep ikhtiar. Kita menyerahkan kepada Allah itu, fatawakal Allah itu, tapi tidak boleh yang namanya menghilangkan ikhtiar. Yang menyembuhkan Allah. Tapi menyerahkan ikhtiar itu adalah bagian dari hak manusia. Nah, sehingga mana yang lebih syar'i, mana yang lebih madarat. Kita lihat. Kalau lalu ketika kita nggak bagi apa yang menjadi hak kita, seharusnya kita lakukan kepada orang tua kita, keluarga kita sebagian. Itu baiknya membagi. Mana kewajiban kita? Kalau memang misalkan masih bisa diikhtiarkan membagi, kita bagi dua. Kita bagi dua. Dalam rangka adalah apa? Saling untuk mencukupi salah satunya. Tapi kalau misalkan dilihat secara ikhtiar, ini sudah tidak ada jalan lain kecuali operasi. Kalau nggak operasi, meninggal. Resikonya besar. Nah, jadi kita lihat dari dampak resiko. Kalau resiko itu sederhana, membagi. Bagi. Itu. Pak, insya Allah mudah-mudahan dengan keyakinan kita dengan membagi itu jadi jalan di mana Allah itulah yang menjadi sebab Allah menyembuhkan kita. Bukan karena adanya mengobati, tapi karena membagi itu jalan kesembuhan. Jadi membagi. Tapi kalau dilihat secara resikonya besar, akan ada nyawa yang terkorbankan, maka selesaikan dulu ikhtiar itu dengan kita berobat secara maksimal. Dengan tujuan adalah apa? Karena memang ada tadi resiko yang akan menghilangkan nyawa kita. Ya, jadi disitulah konsep ikhtiar. Jangan sampai kita bablas. Udahlah, kita sodakohin aja semua, nggak usah berobat. Kalau itu namanya bunuh diri. Jadi harus ada konsep ikhtiar.
Mudah-mudahan dengan kita bisa lihat membaca situasi, menjadikan kita orang yang mampu memilih segala sesuatu dari setiap resiko-resiko yang ada. Tentu jangan tawakal dulu, harus ada ikhtiar, harus ada membagi, harus ada usaha, sehingga boleh jadi Allah nggak lihat tawakalnya kita, tapi Allah lihat ikhtiarnya kita. Dengan ikhtiar kita membagi, kita berupaya walaupun kita butuh banget, tapi kita bagi orang. Siapa tahu dengan membagi itu Allah malah kasih cara sehat, cara rezeki, cara yang lain yang tentunya kita tidak bisa paham. Ternyata itu adalah cara Allah menyembuhkan, memberikan rezeki buat kita semua. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat. Masya Allah. Pak Agus Rahman mengucapkan terima kasih. Jazakallah khairan katsira Ustaz. Terima kasih banyak kepada Pak Ustaz. Baik. Masya Allah, semoga barokah dan insya Allah bermanfaat semuanya penjelasan dari Pak Ustaz kepada kita. Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta, terima kasih atas kebersamaan Ibu Bapak. Marilah kita bersama-sama sekarang mohon dengan kerendahan hati, semoga Pak Ustadz kita, Pak Abi Gifran berkenan untuk menutup dengan doa. Kami persilakan dengan segala hormat Pak Ustadz. Baik, terima kasih pengatur acara, Bapak Ibu semua yang hadir. Alhamdulillah kita telah mengkaji satu hikmah Isra Mi'raj yang saya rasa ini tema yang begitu berat sebetulnya. Tapi tidak semua orang bisa memaknai dari sebuah Isra Mi'raj. Saya memaknai ini hampir dalam setiap waktu. Saya maknai apa sih pesan Isra Mi'raj? Apa sih yang saya harus sampaikan? Isra Mi'raj ini ringan kepada pemirsa. Jangan sampai mereka menjadikan satu Isra Mi'raj ini beban. Tapi bagaimana memaknai bahwa ini adalah pesan yang begitu indah yang Allah sampaikan kepada kita. Dan Alhamdulillah, semoga ini menjadi pesan ringan, sederhana, tapi maknanya begitu mendasar bahwa ia menyelamatkan dunia dan menyelamatkan akhirat kita. Dan ternyata pesan Isra Mi'raj ini, pesan cinta ini sebetulnya tanda cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Yang mana Allah nggak pengen Nabi Muhammad masuk surga sendirian. Allah mikirin kita Bapak Ibu. Allah mikirin umat Nabi Muhammad. Saat dimana pesan ini kita jalankan, ternyata untungnya, ternyata pesan ini buat keselamatan kita. Allah betul-betul mikirin akhirat kita. Ya Allah, ya Rabbana. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan hidup agar kita mampu menjaga sholat kita. Dan sholat ini bukan karena sholat kita masuk surga, tapi dengan sholat ini Allah redho kita bisa ketemu dengan Nabi Muhammad dan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li talali wajhikal karim wa adimi sultani. Ya Allah, terima kasih banyak dengan pertemuan di pagi ini ya Rabb, yang belum tentu saya bisa ketemu lagi dengan tema dan hikmah besar ini ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa mengambil hikmah, bisa mengambil intisari, bisa mengambil buah hasil dari pertemuan ini. Sehingga ya Allah, terima kasih dengan pesan cinta ini. Kami mudah-mudahan menjadi hamba yang istiqomah untuk menjalankan ketaatan kepadamu. Yang mana ternyata sholat itu bukan buatmu ya Allah. Bukan buat Nabi kami keuntungannya. Tapi ternyata buat kami ya Allah. Ternyata engkau memikirkan kami. Ternyata engkau begitu cinta kepada kami ya Allah. Sehingga mudah-mudahan ya Allah, dengan pesan cinta ini, kami menjadi orang yang lebih istiqomah untuk menjaga sholat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pemirsa semua. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi baik buat kita semua. Mohon maaf lahir batin. Doakan saya Bi Gifran sedang dalam dakwah di Samarinda. Semoga Allah Subhanahu wa taala jumpakan kita di waktu dan kesempatan yang lain. Dan Allah iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati dan ketulusan,
Ibu bapak sahabat majelis cinta, marilah kita sampaikan apresiasi penghargaan kita yang setinggi-tingginya kepada guru kita, Ustadz Abi Gifran, yang di tengah kesibukan, di tengah padatnya jadwal dakwah beliau sedang berada di Samarinda, Kalimantan Timur, tetap menyediakan waktu bagi kita menyampaikan pesan tausiah yang luar biasa bertepatan dengan momen Isra Mi'raj. Ternyata pesan cinta yang telah beliau jabarkan, pesan cinta dari Allah pada peristiwa agung Isra Mi'raj yang luar biasa, yang semoga membuat kita insya Allah lebih istiqomah agar kita nanti bertemu Allah, bertemu Rasul, baginda Rasulullah kelak di surga nanti karena kita menjalankan sholat. Masya Allah. Terima kasih Ustadz, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Semoga insya Allah pada kesempatan akan datang Pak Ustadz masih berkenan ya bertemu dengan jemaah majelis cinta Pak Ustadz. Minta ini Pak Ustadz, mohon nanti perkenan Ustadz lagi pada kesempatan akan datang. Terima kasih. Mohon izin saya sekarang untuk menyampaikan beberapa pesan pada jamaah majelis cinta Pak Ustadz. Mohon dimaafkan. Ibu, bapak, sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, kita besok ngaji lagi insya Allah, tentu dengan tema yang berbeda. Besok insya Allah temanya adalah memaknai syariat sholat. Masih terkait dengan sholat, tapi ini khusus atau terfokus pada syariat sholat itu sendiri. Nah, bagaimana seyogianya kita memaknainya? Besok akan dikaji. Tentu saja kita mengaji mengenai hal ini dengan guru kita, yaitu Ustadz Tian Kamaluddin LCMA. Esok hari bertepatan dengan hari Rabu, tanggal 29 Januari 2005, atau hari Rabu bertepatan dengan 29 Rajab 1446 Hijriah. Besok kita akan mengaji bersama guru kita Ustadz Tian Kamaluddin LCMA dengan tema tadi, memaknai syariat sholat. Terima kasih Ibu Bapak sahabat majelis cinta atas kebersamaan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi dari kami semua, dari saya juga. Kita insya Allah bertemu lagi esok hari pada waktu yang sama. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا